Ya karena nggak dibiasakan dari kecil. Nah, ya bagaimana tuh kalau orang dewasa mengalami hal itu? Ya dikasih pandemik ini. Jadi kan yang aku mau tahu bahwa orang dewasa ya apakah dia harus bertanya pada orang tuanya gitu? Ya nggak ada salahnya juga. Kontemplasi juga Iya. gitu ya. Kan dikasihnya pandemik ini oleh Tuhan agar kita mau mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini langkah kita ini sudah benar atau belum? Kalau kita nggak dikasih pandemi, kita merasa nyaman-nyaman saja. Kita merasa tidak ada yang salah kok di dalam kehidupan saya. Artinya saya masih bisa makan 3 kali sehari. Nah, di situ kan akhirnya kita lupa gitu mengenai tujuan hidup besar kita tuh apa gitu. Nah, di sini ya saya ingin di siang hari ini kita bahas nih berapa pentingnya gitu. Kita mencari tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita. Karena kalau kita melupakan itu, ya sama aja kita melupakan tugas kita di dunia ini untuk apa yang sudah Tuhan ingin kita lakukan. Jangan sampai waktu yang singkat ini di dunia akhirnya ada maupun tiada kita sama saja gitu. Nggak ada gunanya dia. Iya, ini yang bahaya kalau kita hidup di dunia hanya numpang lewat gitu. Oh, ini si Anu dulu tinggalnya di Rempoa gitu kan. Ya udah gitu. Nggak ada yang membekas gitu ya. Nggak ada yang membekas. Iya, berarti penting banget ya Pak ya mengetahui tujuan hidup kita itu ya. Penting banget. Apalagi kalau kita tahu nih tujuan kehidupan kita. Kita memiliki misi yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan akhirnya kita fokus ke sana. Itu pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kan tujuan hidup di dunia ini kan sudah diatur di dalam agama agar kita menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat kalau tujuan hidup kita aja nggak tahu? Kita tidak bisa memiliki pemikiran gitu. Kita mau melakukan aksi gitu. Agar kehidupan kita ini bisa bermanfaat. Iya. Nggak sampai ke gini ya. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu dari dulu Pak? Ya karena itu yang tadi saya bilang. Iya, tidak dibiasakan. Tidak dibiasakan dari kecil, baik itu pihak orang tua. Iya, dan tidak diajarkan gitu kan. Kalau Iya. kita tuh harus bermanfaat. Taunya kita itu harus punya kerjaan dan dapat gaji. Nah, kadang kayak saya gitu, masuk ke dunia pendidikan kan nggak pernah saya rencanakan sebelumnya. Saya juga bingung gitu, kok saya masuk ke dunia pendidikan ya. Padahal dulu saya benci banget datang ke sekolah. Ini kan suatu hal yang nggak masuk logika gitu. Kalau saya dulu di zaman sekolah berprestasi sih ya nggak aneh gitu. Kalau saya masuk ke dunia pendidikan, dulu aja saya bisa dibilang naik kelas saya syukur gitu kan. Iya. Nah apalagi masuk ke dunia pendidikan. Nah ternyata kalau itu sudah panggilan hidup, Tuhan akan bantu kita untuk menyusun puzzle-puzzlenya gitu. Kan ibaratnya kehidupan ini seperti kita menyusun puzzle. Nah, ketika Bapak menyadari bahwa itu panggilan hidup, gimana tuh Pak? Ya, kok gue di sini sih. Ya gini, jadi waktu saya memutuskan untuk berhenti bekerja, kan saya dalam masalah tuh. Iya. Saya sebenarnya menyemplungkan diri saya ke dalam masalah. Akhirnya saya mengevaluasi diri saya lagi. Saya mau ngapain nih gitu kan. Nah disitulah akhirnya Tuhan bantu saya. Kamu harus masuk ke dunia ini. Karena ada misi yang harus kamu jalankan. Itu juga bukannya tiba-tiba turun wangsit ya. Iya. Enggak seperti itu prosesnya. Pendidikan. Iya, enggak seperti itu prosesnya. Iya. Tiba-tiba ketika saya mendengarkan siaran radio gitu, ada seorang pakar pendidikan yang bilang bahwa setiap anak itu cerdas, tidak ada anak yang bodoh. Di situ saya jadi kayak terkesima gitu.
oh jadi nggak ada anak yang bodoh nih, setiap anak pintar. Nah di situ kan akhirnya saya merasa kok dulu saya dicap kurang pintar. Nah ini kan akhirnya menjadi apa ya namanya, bahan evaluasi saya gitu dalam kehidupan. Ternyata jangan-jangan banyak anak-anak di luar sana yang mengalami nasib seperti saya. Dari kontemplasi juga berarti ya tarinya. Iya, dan itu tanpa saya merasa undang gitu. Itu Tuhan kalau menurut saya yang memberikan saya petunjuk. Tetapi kan kalau kita masih berada di zona nyaman, sulit gitu. Petunjuk Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Nah makanya dengan adanya masa pandemi, banyak orang yang mengalami struggle di dalam kehidupannya. Inilah waktu kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Iya, sinyal-sinyal kontemplasi kita mudah-mudahan Tuhan tangkap semua. Insya Allah kalau kita memang niatnya baik, ingin memperbaiki diri, pasti Tuhan bantu kita. Iya, dan sinyal-sinyal dari Tuhan pun mudah-mudahan kita tangkap semua gitu. Nah itu kan masalahnya berarti di diri kita. Iya. Kalau kita di dalam otak kita hanya mikirin uang lagi, uang lagi, sulit. Petunjuk Tuhan itu masuk gitu. Karena ya boro-boro bisa masuk ya. Mungkin malaikat sudah mengantarkan petunjuk, tapi di dalam otak kita besok gue makan apa? Iya, jadi ngantar malaikat. Iya. Lupa gitu. Nah di situ kan akhirnya malaikat juga kesulitan gitu. Malaikat mungkin kalau bisa ngomong ya makan nasi tahu. Nah di sini kan kita harus mau gitu kan, merubah gitu pola pikir kita. Jangan yang kita kejar tuh selalu materi. Materi memang siapa sih yang nggak butuh materi? Tetapi ya ingat sekali lagi, rezeki kita tuh udah diatur oleh Tuhan, besar kecilnya. Jadi sesuatu yang sudah dijatahkan oleh Tuhan, jangan kita mau mengaturnya lagi. Tugas kita ini hanya mencari tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita, dan kita fokus ke sana. Biar rezeki itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan. Udah janji Pak ya? Pasti udah janji Tuhan. Ya kayak burung aja gitu kan. Pagi dia dalam keadaan lapar, terus dia keluar dari sarangnya. Pas dia pulang kembali di sore hari, dia dalam keadaan perut yang kenyang. Iya, malah bisa ngasih buat anaknya lagi. Iya benar. Cacing. Kan tujuan dia ini sudah jelas gitu. Hanya berikhtiar saja. Burung aja nggak stres kok. Ya kan? Kenapa kita yang jadi manusia banyak stresnya? Padahal kita dikasih akal pikiran oleh Tuhan. Beda dengan binatang. Tapi saya belum pernah lihat tuh binatang uban. Banyak Pak. Pingguin juga putih uban. Ya itu bulunya. Bukan rambutnya. Nah ini yang kita jadi bahan pikir gitu. Dan pada awalnya sih memang orang-orang itu ketika dia ingin melakukan sesuatu misalnya pasti ada perhitungannya tuh. Iya. Iya, banyak yang seperti itu ya Pak. Misalnya sesuatu ini menguntungkan atau merugikan kayak gitu tuh. Kebanyakan kayak gitu tuh. Pasti. Merugikan atau menguntungkan. Tapi padahal kalau misalnya dilihat dari pengalaman Bapak ya misalnya di awal gitu kan membentuk sebuah lembaga pendidikan gitu kan itu nggak langsung menguntungkan kan Pak ya? Iya iyalah. Jadi itu makanya di situ banyak yang terjebak bahwa panggilan Allahnya itu atau calling dari Tuhannya itu terblok oleh untung dan rugi. Gitu. Iya itu. Saya kan waktu di awal-awal juga melihat gitu. Saya sudah punya istri, punya anak juga masih bayi. Keadaan ekonomi masih nggak jelas gitu. Terus apa yang saya lakukan ini belum bisa disebut menggembirakan, belum menghasilkan. Saya harus bisa dibilang ya numpang hidup dulu sama istri. Tetapi kan ketika kita menyadari gitu, kita memiliki tujuan hidup yang lebih besar gitu. Dengan keadaan kita saat ini pas-pasan semanapun itu ya Pak, kita akan terus merasa semangat gitu dalam menjalaninya.
Karena kita pikir gitu, ketika kita mau kehidupan kita diatur oleh Tuhan, Tuhan yang akan mengatur rezeki kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tetapi kalau kita hanya berpikir kita harus secepat-cepatnya menjadi orang yang kaya, ya bagaimana kita dapat mengundang bantuan Tuhan? Kan itu yang menjadi dilema juga. Di situ ya. Nah, jadi makanya kita jangan fokusnya mencari hal-hal yang instan gitu. Iya. Oh, dirasa rugi sedikit. Oh, ini bukan jalan gua. Iya. Ya kayak misalnya contoh lah misalnya seorang penjual lukisan. Dia melukis sebuah, dia berniat memang mungkin dapat callingnya di membuat lukisan itu, dengan membuat lukisan bisa menyenangkan hati orang dan lain-lain gitu kan. Tapi kan di awal mungkin tukang lukisan berpikir dan menimbang-nimbang kan ya keduniaannya gitu. Kalau saya melukis mulu, anak saya makan apa? Iya, itu yang terus ada di benak kita. Iya, jadi sesuatu yang ingin kita lakukan secara bermanfaat itu kan ada aja gitu gangguannya apa ya. Nah, iya. Dan kadang saya juga melihat gitu ya, banyak orang-orang di luar sana yang mengajak kita untuk selalu berpikir hanya keduniawian saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang dalam waktu singkat dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya pola pikir masyarakat tujuannya ya tidak ingin hidup sulit gitu. Padahal kan pola berpikir seperti itu yang malah menyesatkan gitu. Akhirnya dengan kita mengikuti hal-hal kegiatan seperti itu, malah yang kita bikin kaya ya orang-orang yang menyuruh kita ikut program pelatihannya gitu. Kita tetap aja seperti semula gitu keadaannya. Nah di sini kan kita harus banyak berpikir gitu, tapi berpikir secara smart gitu. Jangan kita gampang dibodoh-bodohin sama orang-orang di luar sana gitu. Yang mengiming-imingkan kekayaan dan keduniaan gitu ya Pak? Iya. Karena ya itu seharusnya kita kalau mengikuti sebuah pelatihan yang dapat mengasah potensi kita agar kita dapat meraih cita-cita kita. Kan belajar itu nggak harus selalu di dunia pendidikan formal ya. Betul. Non formal kita juga harus lakukan. Jadi yang namanya belajar ini tidak ada akhirnya gitu. Tapi yang kita utamakan belajar yang dapat mengasah potensi kita, bakat minat kita, agar potensi kita ini semakin keluar gitu. Semakin bermanfaat. Iya, nah itu. Tapi kalau kita bukannya malah mengasah potensi, malah kita melakukan hal yang lain yang tujuannya juga nggak jelas gitu, cara-caranya bagaimana, kita hanya diiming-imingi gitu kan. Akhirnya kita tergiur, ya sudah, uang kita semakin lama semakin habis gitu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Apakah itu yang kita mau lakukan? Jadi tujuan hidup kita apakah itu ya? Iya. Nah itu kan harus kita tanya ke dalam diri kita sendiri. Janganlah kita gampang tergiur gitu dengan janji-janji mulut. Yang penting kita dengan keadaan pandemik seperti saat ini mulai kita mengevaluasi diri kita. Kita mencari tahu lagi apa nih yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi panggilan hidup kita. Kalau kita ikhlas gitu melakukannya, nanti Tuhan juga akan memberikan petunjuk dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Nah disitulah akhirnya kita akan menemukan panggilan kehidupan kita. Jadi kita nggak galau lagi. Nggak galau, semua galau setiap hari. Kalau anak remaja galau sih nggak apa-apa. Ya. Aduh, itu memang kegalauan itu adalah berawal dari kita ketidaktahuan kita gitu terhadap tujuan hidup kita ya Pak. Dan panggilan Tuhan itu maunya kita tuh apa gitu. Iya, tepat sekali. Seperti itu. Jadi jangan lupa nih kalau misalnya masih galau, coba mumpung pandemik.
Silakan kontemplasi lagi, introspeksi lagi, dan jangan lupa terus berpikir sampai kita menemukan sesuatu yang bisa kita kontribusikan dan membuat diri kita bermanfaat. Ya. Siap. Oke, baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.